Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kalian dalam lindungan Allah SWT selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali belajar bahasa Indonesia kelas 8. Kita belajar materi yang baru. Materi berita sudah berakhir. Kali ini kita tentang belajar iklan, slogan, dan poster. Pasti menarik untuk anak-anak untuk dipelajari. Kompetensi dasarnya 3.3 tentang mengidentifikasi informasi di dalam teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Halo, apa kabarmu hari ini? Sudahkah kamu siap untuk belajar? Baiklah, kita sebelum melanjuti materi, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Mungkin anak-anak pernah mendengar apa itu ya iklan di televisi. Anak-anak pasti tahu iklan itu apa, slogan dan poster. Nah, kalau anak-anak belum tahu apa itu slogan, poster, iklan, anak-anak bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada tertulis listrik pintar. Ada lambang PLN. Saatnya Anda beralih ke listrik pintar. Hubungi kontak center PLN 123. Menurut anak-anak, gambar teks tersebut apakah iklan, apakah poster, apakah slogan? Nah, jawabannya yang benar adalah yang berisi tentang iklan. Berarti gambar tentang listrik pintar itu adalah merupakan contoh iklan. Apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Lalu apa fungsinya iklan? Tujuan dan fungsi iklan pertama sebagai informasi menyampaikan info produk baru, ciri-ciri dan lain-lain. Contohnya mungkin anak-anak selalu lihat televisi iklan sampo. Nah, itu disebut iklan, informasi tentang iklan sampo. Kedua, tujuan dan fungsinya sebagai persuasi, mengarahkan konsumen untuk membeli. Dalam iklan tersebut, dia mengajak kita untuk menggunakan produk yang ia sampaikan. Contohnya tadi iklan sampo, dia menyuruh kita untuk menggunakan sampo tersebut. Ketiga, sebagai reminding atau mengingatkan kembali pada konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Ciri-cirinya iklan. A. Informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif atau komunikasi dan informasi. B. Menggunakan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik. C. Menggunakan kata-kata atau diksi, pilihan kata, atau bahasa yang tepat, logis, sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target market atau target pasar. D. Menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk atau jasa tersebut.
Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan itu apa? Iklan pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Contohnya, iklan pemberitahuan penggunaan masker untuk menghindar COVID-19. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua tentang iklan perniagaan atau penawaran. Apa yang dimaksud iklan penawaran atau perniagaan adalah iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu produk. Misalnya di televisi yang anak-anak bisa lihat, contohnya handphone, menjual sampo, jual beli rumah juga termasuk iklan perniagaan. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang bertujuan untuk memberi penerangan tentang suatu hal. Contohnya iklan keluarga berencana, tentang iklan bahaya narkotika. Itu contoh layanan masyarakat. Nah, apa itu poster dan slogan? Slogan dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata atau kalimat yang relatif pendek yang umumnya sangat menarik dan mudah untuk diingat oleh orang banyak. Slogan digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan informasi. Anak-anak bisa melihat ini salah satu slogan. Slogan itu lebih menitik beratkan kata-kata. Walaupun di sini ada contoh gambar, tapi dia lebih menitik beratkan pada kata-kata. Kata-katanya apa? Semua harus pakai masker di mana saja, kapan saja. Apa makna dari slogan tersebut? Maknanya adalah slogan tersebut bersisi tentang pesan bahwa kita harus melindungi diri dari virus corona dengan harus memakai masker kemanapun pergi. Nah, Bapak juga menampilkan beberapa contoh slogan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maknanya apa? Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Contoh 2, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu slogan tentang perlunya bersatu dan kesatuan. Contoh ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Itu juga termasuk slogan. Mungkin anak-anak pernah melihat di tong sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu termasuk slogan. Ciri-ciri slogan terdiri dari beberapa kata saja dan menarik karena tujuan utamanya adalah agar mudah diingat. Ciri kedua, menjelaskan tentang sesuatu. Apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. 3, slogan juga bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Oke, tentang materi selanjutnya tentang poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada pasar umumnya bersifat mengajak masyarakat. Ciri-ciri poster. Pertama, desain grafis poster harus membuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar.
Dua, diaplikasikan di media seperti media online atau di jalan. Tiga, poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Lima, pesan yang disampaikan disertai dengan gambar. Enam, poster dapat dibaca secara sambil lalu. Nah, ini ada satu contoh poster tentang virus corona COVID-19. Di dalam poster tersebut terdapat gambar dan kata-kata yang didesain secara bagus sehingga pembaca sangat menarik untuk membacanya. Kesimpulan dari ketiga materi kita tadi tentang iklan, slogan, poster, yaitu unsur-unsurnya adalah iklan itu ada gambar, kata-kata, ada gerak, ada suara. Kalau slogan hanya menggunakan kata-kata dan suara. Poster ada gambar dan kata-kata. Jadi kita bisa membedakan yang mana iklan, yang mana slogan, dan poster. Kalau iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Perbedaan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata saja. Ketiga, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, dipajang di tempat-tempat umum. Nah, dari penjelasan tadi, pasti anak-anak sudah bisa mengenali dan membedakan yang mana iklan, yang mana slogan, dan poster. Nah, Bapak setelah ini Bapak akan menampilkan beberapa soal. Anak-anak simak soal dengan baik dan ingatlah jawabanmu. Setelah itu kamu dapat mengetahui apakah jawabanmu benar atau salah. Anak-anak bisa menulis jawabannya, mengirimkan jawaban anak-anak ke Google Classroom kelasnya masing-masing. Bacalah soal berikut dengan cermat. Di sana anak-anak bisa melihat ingin bayi sehat, posyandu aja. Solusi tempat balita Anda. Makna dari potongan iklan tersebut adalah anak-anak bisa menjawab. A. Ajakan mendirikan posyandu. B. Ajakan memelihara posyandu. C. Ajakan membawa balita ke posyandu. D. Ajakan menyehatkan balita. Oke, lanjut yuk ke soal nomor 2. Poster tersebut berisi tentang cara penyebaran virus corona. Anak-anak bisa lihat posternya. Virus menjalar dengan cara kontak langsung dengan penderita. Contoh berbicara dengan penderita tanpa masker. Pertanyaannya, poster tersebut berisi tentang A. Cara mencegah virus corona. B. Memberitahu cara penyebaran virus corona. C. Cara menghindari virus corona. D. Memberitahu pentingnya menjaga diri. Selanjutnya soal yang nomor 3. Makna slogan di bawah ini adalah hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Save Earth for Earth. Makna slogan di bawah ini adalah A. Rajin-rajinlah membuang sampah pada tempatnya. B. Jangan lupa hemat plastik untuk menyelamatkan bumi. C. Jangan merusak bumi. D. Rajin-rajin menanam pohon untuk penghijauan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Demikianlah materi yang Bapak berikan. Bapak tunggu jawaban dari pertanyaan tadi di Google Classroom. Semoga anak-anak tetap semangat dan membuat tugas. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.